Ustadz, kita dapat giliran lagi nih untuk membaca hadis. Gimana kita ganti-gantian membaca untuk para pendengar kita. Mungkin saya persilakan Ustadz dulu untuk baca hadis pertama. Silakan. Jazakallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dengan mengambil topik menjaga lidah dan anggota badan dari keburukan bagi yang berpuasa. Hadis yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di saat seseorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor dan jangan menyimpang. Jika ada seseorang memakinya atau memukulnya, hendaklah ia, orang yang berpuasa, mengucapkan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Muttafaq alaihi. Pelajaran hadis, kita diperintahkan menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan buruk dan menjaga lisan kita dari berkata kotor, menyimpang, dusta, gosip, dan adu domba. Sebaliknya, kita harus menyibukkan tubuh dan lisan kita untuk kebaikan, membaca Al-Quran dan zikir, terutama saat sedang berpuasa. Hadis kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan ucapan bohong dan melakukan kebohongan, maka Allah tidak membutuhkan dia meski meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, ancaman bagi orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan bohong. Jika itu melakukan itu, maka puasanya tidak mendapat pahala sama sekali. Yang kedua, termasuk arti puasa adalah meninggalkan makan, minum, dan hubungan seksual di siang hari yang pada hakikatnya hal-hal tersebut bersifat lahiriah. Jika meninggalkan kebohongan, ghibah, dan berkata kotor, perilaku yang buruk dan bergunjing yang pada dasarnya hal tersebut bersifat batiniah. Demikian hadis yang pertama, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya persilakan ke Antum Romi untuk melanjutkan. Ya, silakan. Ini hadis yang dibacain Pak Ustadz tadi mengingatkan lagi pada pemirsa supaya tidak alpa. Di mana tadi Ustadz? Mulai dari sini ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan hadis yang berikutnya dengan tema permasalahan seputar puasa. Hadis pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian lupa kalau sedang puasa lalu makan atau minum, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya. Subhanallah. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Muttafaq alaih. Nah, pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut Ustadz. Yang pertama, jika kita lupa kalau sedang berpuasa, wajib atau sunnah, lalu kita makan atau minum, maka puasa kita tidak batal. Subhanallah. Kita hentikan makan dan minum itu, lalu kita melanjutkan puasa kita lagi. Puasa tersebut tetap dianggap sah. Dalam riwayat Imam Duruqutni, Baihaqi, dan Hakim disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbuka padahal belum waktunya berbuka karena lupa, karena sedang puasa nih, maka dia tidak perlu mengganti puasa tersebut di lain hari
dan tidak perlu membayar kafaroh atau denda. Amin. Yang kedua, ketentuan ini berlaku untuk semua hal yang membatalkan puasa, tidak terbatas pada makan dan minum saja. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini hanya makan dan minum, karena dua pembatal inilah yang sering terjadi. Lupa Ustaz. Nah, Iya, pasti hadis yang mana? berikutnya, hadis kedua, Lokid bin Sabrah radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, beritahu saya tentang wudu. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudumu, basuhlah sela-sela jarimu, dan sempurnakanlah ketika menghirup air ke hidung, kecuali saat kau berpuasa. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, dia berkata hadis ini hasan sahih. Nah, pelajaran hadis ini Ustadz, menyempurnakan berkumur dan menghirup air ke hidung saat wudhu adalah sunnah, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa dimakruhkan karena khawatir air masuk tenggorokan dan itu membatal puasa. Subhanallah. Hadis berikutnya, hadis ketiga Ustadz, Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pernah sudah masuk waktu subuh dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub karena bersetubuh dengan istrinya, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Muttafaq alaih. Hadis yang keempat berikutnya, Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, sudah tiba waktu subuh dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan junub dan bukan karena bermimpi, kemudian beliau berpuasa. Muttafaq alaih. Pelajaran hadis tersebut, junub atau karena bersetubuh dengan istri atau karena bermimpi sebelum subuh tidak membatalkan puasa. Hal ini juga telah diisyaratkan oleh firman Allah yang bunyinya begini Ustaz, pada malam puasa kalian dibolehkan bersetubuh dengan istri-istri kalian. Nah, jangan dicermaskan, istrinya banyak ini, istri-istri Ustaz. Oke, demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.